toko di situ. Tentunya bukan hanya sekedar untuk memajang, tapi pajangannya itu untuk dijual, saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu saya jalan ke mall, saya lihat, saya kaget. Dan itu tiba-tiba merimain saya, mengingatkan saya, oh sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Cepat sekali ya, cepat sekali loh. Perasaannya Bapak Ibu Saudara, kita mau merayakan. Cepat sekali. Dan bukan hanya saudara mengingatkan kita, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, tapi juga yang tadi saya katakan, pada saat dimana kita melihat pohon ini, saudara, membawa damai sejahtera dan sukacita. Padahal ini pohon palsu loh, saudara. Palsu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, pada saat dimana kelak engkau melihat dan bertemu dengan Sang Juru Selamat yang sejati. Saudara coba bayangkan bagaimana kita mengalami damai dan sukacita ini. Cuma lihat pohon yang palsu aja, saudara. Kalau di Indonesia ya kita pajang pohon palsu. Karena saya lama di negara barat, saudara, orang-orang bule itu nggak senang pohon palsu. Mereka itu punya pohon Natal, pohon asli, saudara. Yang dipakai hanya cuma 1 bulan, habis itu buang. Mereka senang pohon yang asli, saudara. Saya nggak tahu kenapa, tapi memang katanya saya tanya teman-teman saya, karena ada harum, kan itu pohon cemara asli, jadi ada harum tersendiri. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Dengan hanya menatap pohon Natal, ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya mau mengatakan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, kebutuhan salah satu terbesar bagi manusia hari-hari ini yaitu untuk memperoleh damai sejahtera. Ada amin, saudara. Saudara punya uang, saudara punya harta. Pernah saudara mendengarkan statement seperti ini bahwa uang dan harta tidak bisa memberikan damai yang sesungguhnya dalam hidup saudara. Itu bukan statement yang berbahasa basi, saudara, tapi itu benar. Hari-hari ini berapa banyak orang yang mencari damai, ketenangan dalam hidup mereka. Saudara melihat dunia kita hari-hari ini, apa yang terjadi? Perang terus, silih berganti. Rusia dan Ukraina belum selesai, saudara. Belum selesai. Kapan selesai? Saya nggak tahu, saudara. Ini bukan yang pertama kali. Ini yang kedua kali. Yang pertama kali terjadi tahun 2014 kalau saya nggak salah, saudara. Berdamai perang lagi, saudara lihat terjadi perang lagi antara Israel dan Palestina, saudara. Ini sudah berulang-ulang kali terjadi, saudara. Mereka berperang berhenti, berperang berhenti. Jangan saudara mikir bahwa ini yang sudah terakhir, tidak, saudara. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dunia kita ini ada di bawah kuasa kegelapan. Dunia ini tidak akan mengalami damai sejahtera selama dunia ini berada di bawah kuasa kegelapan. Dan dunia ini akan mengalami damai pada saat dimana Sang Juru Selamat kita itu datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku, maka kita akan menikmati damai yang sesungguhnya. Saya ajak kita lihat satu ayat. Saya minta bisa tolong tampilkan ya. Di dalam Wahyu 6 ayat 3 sampai dengan 4. Coba Wahyu 6 ayat 3 sampai 4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ayat yang keempat, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil, perhatikan, damai sejahtera dari atas bumi, sehingga apa? Mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Perhatikan, saudara, pada saat dimana damai ini diambil, terjadi apa? Pembunuhan. Terjadi apa? Chaos, saudara.
Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dunia kita ini ada di bawah kuasa kegelapan. Iblis tidak pernah mengenal yang namanya damai. Kata damai itu tidak ada pada vokabuleri iblis. Makanya saudara jangan heran, pada saat di mana manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi peperangan sampai hari ini. Pembunuhan, penderitaan tidak pernah berhenti, saudara. Karena Alkitab mengatakan dunia ada di bawah kuasa iblis. Hari ini, saudara, tema saya adalah His name be called Prince of Peace. Namanya disebut Raja Damai. Karena kita akan menyambut Natal berapa hari lagi ya. Tadi Pak Adolok sudah singgung bahwa saudara sudah merayakannya hari Natal ya di tempat ini. Jadi tema saya hari ini berhubungan dengan Natal. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat yang 5. Yang tadi Bapak Ibu saya katakan, dunia kita ini akan mengalami damai pada saat di mana Yesus datang sebagai Raja dan Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yesus di dalam kitab Yesaya disebut apa? Raja Damai. Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut apa? Orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini adalah titel saudara yang diberikan kepada Yesus Sang Juru Selamat itu, Bapak Ibu Saudara. Apa sih yang dimaksudkan saudara? Yesus itu adalah Raja Damai. Kita seringkali saudara mengutip perkataan ini. Amin saudara. Kita seringkali mengatakan Yesus Raja Damai, Yesus Raja Damai. Tapi apa sih maksud daripada kitab Yesaya ini menyebut Yesus Raja Damai? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Raja Damai itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah sumber. Nah saudara, kata damai di dalam bahasa Ibrani adalah shalom, saudara. Ya kan, shalom. Jadi pada saat di mana saudara berjumpa dengan teman, itu kan kebiasaan kita orang Kristen. Jumpa dengan sesama orang Kristen, shalom, shalom. Ya kan, benar kan? Pernah ada teman saya tanya, kamu sebut shalom, shalom, kamu tahu artinya apa? Iya. Dia kira pada saat di mana dia berkata shalom, itu sama seperti kita lagi menyapa seseorang, hei apa kabar? Saya bilang bukan. Shalom pada saat di mana engkau menyebut shalom kepada seseorang, saudara sedang berkata kepada orang itu, damai sejahtera menyertaimu. Amin saudara. Itulah artinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Disebut bahwa Yesus itu adalah Raja Damai. Kata Raja Damai artinya dia sang saudara sumber daripada damai sejahtera itu. Kalau saudara pelajari di dalam kitab Perjanjian Lama, raja itu selalu menjadi sumber daripada apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Amin saudara. Saudara pernah baca ada kisah di mana Yusuf diangkat sebagai perdana menteri oleh Firaun di Mesir, saudara. Yusuf ini adalah seorang yang luar biasa. Kenapa? Dia diberikan kepercayaan yang luar biasa sebagai orang nomor 2 di bawah Firaun, saudara. Saudara tahu kisahnya? Karena dia, saudara, menginterpretasikan mimpi daripada Firaun, ya kan? Satu hari Firaun ada mimpi dan sulit sekali untuk menerka apa artinya. Dan ada orang yang memperkenalkan Yusuf, ex tahanan itu, saudara, yang dimana waktu di dalam penjara Yusuf menolong dia, saudara. Dia yang mengintroduce, saudara, Yusuf ini kepada Firaun. Dan Firaun memanggil Yusuf dan menceritakan, saudara, mimpinya itu, dan Yusuf menginterpretasikan dengan luar biasa.
Yusuf berkata, mimpi Tuhan itu artinya di negeri ini akan terjadi 7 tahun masa kemakmuran. Tapi sesudah 7 tahun, masuk 7 tahun yang berikutnya akan mengalami kelaparan, dan bukan hanya di Mesir, tapi juga di negeri-negeri yang lain. Dan Yusuf diangkat sebagai seorang pemimpin di bawah Firaun. Saudara tahu, dan itu semua fulfill, terjadi, saudara. Waktu 7 tahun masa kemakmuran itu, Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri. Firman Tuhan mengatakan dia keliling ke negeri-negeri, mengumpul, saudara, bahan-bahan makanan dan menaruh di lumbung-lumbungnya Firaun, saudara. Sehingga di seluruh negeri itu begitu banyak dengan berlimpah-limpah bahan makanan. Sesudah 7 tahun masa kemakmuran itu, saudara, masuk 7 tahun berikutnya masa kesukaran, saudara. Kelaparan di mana-mana. Rakyat mulai menghabiskan semua uang, bahan makanan tidak ada lagi. Apapun yang bisa mereka makan. Sehingga apa? Firman Tuhan mengatakan mereka datang kepada siapa? Bukan kepada Yusuf, saudara. Mereka datang kepada siapa? Firaun. Kenapa mereka datang kepada Firaun? Karena mereka tahu Firaun adalah raja. Dia adalah sumber daripada apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Maka Firaun mengutus Yusuf untuk menangani rakyatnya, saudara. Bahkan bukan hanya rakyat Mesir, tapi juga dikatakan rakyat daripada negeri-negeri yang lain datang kepada siapa? Kepada Firaun, saudara. Ini hanya satu contoh. Makanya kita bisa melihat di sini bahwa raja adalah sumber daripada apa yang dimiliki, yang dibutuhkan oleh rakyat. Ada amin, saudara. Pada saat firman Tuhan mengatakan bahwa namanya disebut Raja Damai, dia akan lahir di dunia ini. Artinya apa? Yesus itu adalah sumber, saudara, daripada damai sejahtera. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau butuhkan damai sejahtera dalam kehidupan, engkau butuh damai sejahtera di dalam keluarga, engkau butuh damai sejahtera di dalam pekerjaan, engkau butuh damai sejahtera di dalam pelayanan, datang kepada siapa? Sumbernya. Makanya Yesus mengatakan, saudara, di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan apa? Memberikan kelegaan. Kenapa Yesus mengatakan datang kepadaku? Saudara ingat nggak? Waktu di Kana, saudara, di mana pesta itu kehabisan anggur, semua pada panik. Dan Maria ibu Yesus mengatakan, tenang, ada sumber di sini, anaknya. Dia nggak datang, Bapak Ibu Saudara, kepada pemimpin pesta itu. Dia tidak datang, saudara, kepada kedua mempelai itu, tapi dia datang kepada anaknya dan berkata, mereka kehabisan anggur. Karena Maria ibunya tahu siapa sumber itu, saudara. Padahal Yesus pada saat itu adalah seorang tarung, sama seperti yang lain. Tapi pada saat di mana ada kebutuhan, Maria datang kepada anaknya, yaitu sumber, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saudara butuhkan hari-hari, saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk tahun 2024. Tidak ada satu orang pun tahu dan tidak akan pernah tahu apa yang terjadi. Benar nggak, Pak? Kita nggak tahu loh, saudara. Oke, mungkin hari-hari ini saudara sudah buka planning untuk tahun 2024, tapi saya mau mengatakan, saudara, tidak ada seorang pun. Saudara tahu nggak? Hari ini, bahkan beberapa hari yang lalu, COVID varian baru merajalela lagi di Singapura dan di Malaysia. Bahkan katanya sudah masuk ke sini. Dan dianjurkan kita kembali pakai masker, saudara. Kita berdoa supaya tidak akan terjadi gelombang yang dahsyat di dunia. Kita nggak tahu loh, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak tahu. Tapi saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan takut, karena kita punya sumber. Amin. Kita punya sumber. Kita akan melewati tahun 2024 dengan confident, karena sumber itu
menyertai hidup saudara dan saya. Yesus adalah sumber. Dia adalah sumber. Saya berikan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Beberapa tahun yang lalu kami tim ke Israel. Jadi dalam tim kami itu terus terang ada beberapa keluarga orang kaya yang ikut. Salah satu adalah konglomerat, orang terkaya nomor 20 di negeri ini ikut, suami istri dan juga orang-orang kaya yang lain. Nah saudara, waktu perjalanan kita setiap hari itu kan sangat-sangat padat sekali. Di bis berapa jam kita kunjungi ini, kunjungi itu. Dan di bis itu saudara giliran bersaksi. Nah, saya singkat cerita aja. Waktu ada kesempatan untuk bersaksi, ada seorang ibu, istri daripada orang kaya ini sudah mulai bersaksi. Dia katakan gini, tadinya dia nggak ingin ikut, tapi dia mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh mau belajar mengenal Tuhan. Ini orang kaya sekali, kaya sekali. Kalau saya cerita saudara kaget. Saudara tahu di Israel itu, saudara, adalah pabrik berlian terbesar di dunia, saudara. Kita sempat diajak ke pabrik itu, saudara. Saya lihat berliannya itu bukan kecil-kecil gini, saudara. Dan saya lihat mereka tuh beli. Kita cuma nonton aja. Mereka beli ini orang-orang kaya. Kayak kita beli kacang goreng, saudara. Satu butir 6 miliar. Mereka beli beberapa untuk koleksi. Ada orang kaya, istri daripada orang kaya ini dia bersatu. Dia bilang, kehidupan dia selama ini stres, depresi, tidur aja nggak bisa, saudara. Tidur aja nggak bisa. Ini orang kaya, loh, saudara. Makanya tadi saya katakan bahwa ada statement mengatakan uang, kekayaan tidak bisa membeli damai sejahtera. Itu betul, saudara. Itu betul. Dan dia mulai bersaksi. Setiap hari dia sulit sekali untuk tidur. Akhirnya dia mempergunakan obat penenang mulai dari 1/4 dulu. Akhirnya kan lama-lama pakai dosis tambah naik, iya kan? Setengah, satu akhirnya mulai gak ngambang lagi 2, mulai 3, 4 sampai mau tidur harus 6 butir obat penenang baru bisa tidur. Waktu dia mau ke Israel, saudara, dia sudah siapkan segumpal obat penenang di dalam toples untuk bawa. Tapi gimana, saudara? Waktu kita tiba di Mesir kan kita nginap berapa hari? Hari pertama, langsung kan di dalam pikirannya untuk tidur itu harus konsumsi karena itu sudah bertahun-tahun. Waktu dia cari obat penenangnya, nggak ada, saudara. Ternyata saudara dia lupa bawa. Dia lupa bawa. Tapi dalam perjalanan dari Indonesia di dalam pesawat untuk ikut tur ke tanah suci, saudara, dia sudah mengambil komitmen, Tuhan tolong saya, biar melalui perjalanan saya sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau dan saya mengalami pemulihan. Nah, saudara tahu, malam hari itu dia cari, dia panik, tapi dia ingat bahwa ini adalah komitmen untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan saudara, dia berdoa. Dan saudara tahu nggak, malam hari itu dia dapat tidur dengan nyenyak. Berapa hari kemudian baru dia bersaksi. Saat itu, saudara, ternyata saudara, setiap malam tanpa obat dia bisa tidur dengan nyenyak tanpa makan satu pun butir obat penenang, saudara. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah sumber. Apa yang kau butuhkan hari-hari ini, datang kepadanya. Amin. Makanya oleh sebab itu dia disebut apa? Raja damai, sumber daripada damai sejahtera. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa saya cepat? Karena hari ini dikatakan ada perjamuan kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya dikatakan apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
Dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Prince of Peace. Yang kedua, saudara, kenapa dia disebut Raja Damai? Karena dialah yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Makanya disebut Raja Damai. Berapa banyak agama di dalam dunia ini, saudara? Berapa banyak agama di dalam dunia? Kenapa orang beragama? Sehingga mereka bisa melalui agama berjumpa dengan Tuhan. Tapi apa firman Tuhan mengatakan? Di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memiliki hubungan yang baik dengan Bapa. Tapi pada saat manusia jatuh, hubungan itu menjadi rusak. Hubungan itu menjadi rusak. Dan konsekuensinya, saudara, firman Tuhan mengatakan, dosa, upah dosa adalah maut. Karena kita semua telah bersalah, konsekuensinya kita harus dihukum. Itu konsekuensinya, saudara. Tapi karena Bapa begitu mengasihi saudara dan saya, makanya firman Tuhan mengatakan, begitu besar Allah mengasihi kita, dunia ini Dia memberikan anaknya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kita harus dihukum, saudara. Kita harus dihukum karena kita bersalah, saudara. Dan saudara tahu, saya percaya pada saat di mana orang-orang berdosa dihadapkan di Tuhan, di hadapan Tuhan dalam pengadilan terakhir, dan Tuhan menyatukan hukuman untuk melemparkan mereka ke dalam api neraka. Jangan saudara mikir bahwa Tuhan itu senang. Jangan sampai saudara mikir bahwa Tuhan mengatakan, ini harinya aku membalas murkaku. Saudara tahu nggak? Pada saat Tuhan menghukum orang-orang berdosa, melemparkan mereka ke dalam neraka, Dia melemparkan mereka dengan hati yang pedih, saudara. Dia melemparkan mereka dengan hati yang sedih, karena Dia tidak ingin seorang pun binasa. Tapi Tuhan karena Dia adil, Dia harus menjalankan hukuman. Karena Tuhan tidak pernah kontradik dengan firman-Nya. Tuhan tidak pernah kontradik dengan firman. Itu Bapa kita. Begitupun juga dengan anak. Saya imajinasi, Bapak Ibu Saudara, pada saat di mana saudara, bapaknya datang kepada anak kekasihnya, Sang Juru Selamat kita, dan berkata, hei anakku, mau nggak engkau menjadi juru selamat bagi dunia? Saudara, ini imajinasi saya aja. Saudara cari Alkitab nggak ada. Ini imajinasi saya. Pada saat di mana Bapa datang kepada anak kekasihnya dan berkata, mau nggak engkau menjadi juru selamat? Ini imajinasi saya, saudara. Pada saat itu, saudara, Yesus berkata, Dia tidak berkata begini, berikan saya 1-2 hari untuk mikir. Tapi pada saat itu di mana bapaknya berkata kepada anaknya, mau nggak engkau menjadi juru selamat bagi dunia? Seketika itu juga, tanpa pikir panjang, Yesus berkata, aku mau. Aku mau. Tapi belum sampai selesai di situ. Ini imajinasi saya. Jangan saudara cari di Alkitab ya. Nggak ada. Ini imajinasi saya. Bapak datang berkata kepada anaknya, tapi belum selesai. Engkau tahu, engkau harus lahir sebagai manusia. Dan engkau lahir bukan di istana, tapi di sebuah kandang. Engkau akan menjadi manusia seperti mereka. Engkau akan menderita berbagai-bagai penderitaan selama engkau hidup sebagai manusia.
bahkan engkau akan mati dihukum di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, seketika itu juga aku siap. Hanya Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, tanpa pencurahan darah tidak ada apa? Pengampunan. Hanya Yesus melalui darah yang sanggup, Bapak Ibu Saudara, memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Usaha kita nggak mungkin, saudara. Kebaikan kita, kesalahan kita nggak mungkin, saudara. Kalau bisa, saudara, maka yang lain pun bisa, saudara. Karena saya percaya orang-orang agama lain jauh lebih saleh dari kita. Benar nggak, Pak? Jauh lebih baik dari kita, benar, saudara. Saya punya kesaksian yang luar biasa tentang agama lain, saudara. Jadi jangan bangga kalau saudara sebagai orang Kristen, saudara bangga kesalahan saudara, saudara banggakan kebaikan saudara, karena agama lain, saudara, jauh lebih baik dari kita. Karena mereka tahu harapan mereka, keselamatan mereka melalui perbuatan mereka, saudara. Tapi Alkitab mengatakan, tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Kita lihat satu ayat, tolong saya ya. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan ayat 16. Efesus 13, dan hampir segala, Efesus 9 ayat 13, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, perhatikan, sudah menjadi dekat oleh apa? Darahnya. Berikutnya, tetapi sekarang yaitu. Terus ayat berikutnya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Berikutnya, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya, manusia dan Allah, di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, karena Kristus memperdamaikan kita melalui darah, saudara dan saya memiliki keberanian untuk datang kepada Bapa. Oh, beda dengan orang-orang di dalam perjanjian lama, saudara. Mereka takut. Benar nggak, Pak? Mereka takut sekali untuk datang menghampiri hadirat Allah. Makanya ada imam di situ sebagai perantara umat dan Allah, saudara. Dan iman juga, saudara, kalau datang menghadap hadirat Allah, pastikan bahwa mereka benar-benar tahir, saudara. Mereka benar-benar tahir. Tapi karena oleh darah Kristus, kapanpun kita sekarang ini bisa datang menghampiri hadirat Bapa kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan, tidak ada perdamaian, saudara. Makanya saudara lihat ya, kita tahu kisah orang-orang Majus waktu mereka datang untuk melihat sang juru selamat yang lahir. Kita lihat sama-sama di dalam Matius ya, supaya kita bisa dapat gambaran. Di dalam Matius 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Matius 2 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Berikutnya, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan apa? Ini adalah suatu tindakan profetik, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Majus ini keluar dari negeri mereka itu bukan sekedar keluar aja, saudara, tapi mereka punya satu tujuan, hanya satu tujuan, yaitu mereka boleh datang dan melihat sang juru selamat yang lahir di Bethlehem, saudara.
Karena firman Tuhan mengatakan sesudah mereka berjumpa dengan Sang Juru Selamat, maka sesudah itu mereka kembali lagi ke negeri mereka melalui apa? Jalan yang lain. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara, mereka sudah mempersiapkan persembahan untuk Sang Juru Selamat. Bukan kebetulan, Saudara. 3 persembahan itu bukan secara kebetulan ada di dalam kotak harta benda mereka. Tidak, mereka sudah persiapkan. Ini sebagai suatu tindakan profetik, Saudara. Yang pertama, mereka persembahan apa? Emas. Itu adalah simbol bahwa mereka mengakui Yesus sebagai Raja. Emas itu adalah simbol kingship atau raja, Saudara. Berikutnya kemenyan. Kemenyan itu adalah simbol, Saudara, penyembahan, di mana mereka mengakui keilahan Yesus sebagai Tuhan. Oleh sebab itu dia layak menerima penyembahan. Dan yang ketiga, Saudara, adalah mur, Saudara. Mur ini adalah minyak yang juga bisa dipakai untuk sebagai wangi-wangian, Bapak Ibu Saudara. Tapi juga mur ini, Bapak Ibu Saudara, juga sering secara tradisi di sana pakai untuk mengurapi mayat sebelum dikubur. Ini menunjukkan bahwa Yesus akan menderita dan mati di atas kayu salib. Ini adalah suatu tindakan profetik, Saudara. Kita perlu bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Pada saat dimana engkau sedang mengalami masalah persoalan dan di dalam benakmu engkau mengatakan, Tuhan, aku ingin diva, aku ingin tinggalkan engkau. Ingat akan hal ini, Saudara. Yesus itu datang ke dalam dunia menebus saudara dan saya dari segala dosa. Bukan obligasinya, Saudara. Dia tidak harus kok. Yang berdosa saudara dan saya. Tapi dia rela. Dia rela, Saudara. Itu bukan urusannya. Yang berdosa saudara dan saya. Kita memilih untuk berdosa. Tapi dia datang. Dia datang untuk menggantikan kita. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Makanya yang tadi saya katakan, pada saat hukuman terakhir, Saudara, mana orang-orang yang menolak percaya kepadanya, menolak percaya dan taat kepada Injilnya, dilemparkan ke dalam neraka. Tuhan akan lakukan dengan hati yang pedih, Saudara. Dengan hati yang pedih, Saudara. Tapi mau gak mau dia harus lakukan. Dia harus lakukan karena dia Allah yang adil. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, Yesus sebagai Raja Damai. Artinya, Bapak Ibu Saudara, di sini menunjukkan sifat karakter daripada Sang Juru Selamat kita. Dia adalah Juru Selamat sebagai Sang Raja Damai itu sendiri, Saudara. Menunjukkan sifat karakter daripada Tuhan kita. Dia bukan raja bengis, Saudara, yang menuntut darah diganti darah, yang menuntut kita untuk menghujat orang lain, menyakiti orang lain, membunuh orang lain. Tapi dia mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan hidup berdamai dengan orang lain. Beda enggak? Beda enggak Tuhan kita dengan yang lain? Oh, beda, Saudara. Makanya kalau saudara lihat hari-hari ini, saudara nonton ya, karena bersyukur, saya bersyukur sekali loh. Banyak sekali orang-orang Kristen hari-hari ini memakai media sosial, anak-anak muda itu sebagai apologet mereka dan defense iman kekristenan. Oh, luar biasa. Saya sebutkan, saya sangat respect ada seorang anak muda yang namanya Elia itu, Saudara. Oh, terus terang loh, kita nggak mungkin bisa sama, belum tentu sama seperti dia, memiliki keberanian seperti itu. Benar nggak, Pak? Dihujat, wish, tapi dia tetap maju. Saya ingat dia punya statement, dia mengatakan, apapun orang katakan kepada saya tentang fisik saya nggak peduli. Yang penting saya tahu bagaimana Bapak memandang dia. Nah, kita berdoa, Bapak Ibu, saya berdoa di tempat ini lahir Elia yang mempergunakan media sosial bukan untuk hal-hal yang sia-sia, tapi untuk memberitakan kabar baik, Saudara. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, di tahun 2024 muncul, kita semua berdoa,
muncul anak-anak muda, pemberani-pemberani yang menjadi apologet yang mempergunakan media sosial untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oh, jangan salah saudara, seberapun mereka begitu, benar gak Pak? Oh, banyak sekali saudara, banyak sekali. Jangan kita mau kalah saudara. Nah, saudara tahu hari-hari ini terjadi gelombang murtad di mana-mana. Banyak sekali orang-orang menjadi Kristen, saudara. Banyak sekali. Melalui apa? Media sosial ini, saudara. Melalui media sosial. Karena nggak bisa lagi terselubung. Benar nggak Pak? Nggak bisa loh. Zaman dulu nggak ada media sosial, nggak ada Twitter. Begini wah, kita nggak tahu, saudara. Kita main percaya. Makanya sekarang ini lagi heboh kan? Lagi heboh, Bapak Ibu Saudara, antara Yesus dan Isa, saudara. Nah, saya sungguh respect apa yang disampaikan oleh si anak muda ini, Elia. Saya setuju, itu sesuai dengan teologi saya seperti itu. Oh, beda sekali saudara, beda. Selama ini kita anggap sama karena kita nggak ngerti, saudara. Iya kan? Bahkan kita kutip nama itu juga. Oh, beda saudara, deskripsinya beda kok. Yang satu lahir di kandang, yang satu lahir di bawah korma kok. Yang satu mati dan dia naik ke surga, yang satu bilang melalui salib. Loh, ini deskripsi yang beda, ya tentunya orangnya beda, saudara. Keturunan ibunya aja beda kok. Bagaimana kita bisa mengatakan kepada mereka ya sama? Beda, Bapak Ibu Saudara. Makanya sayang sekali ada satu orang hamba Tuhan yang saya respect juga, selain ikut pengajaran-pengajarannya bertentangan dengan Elia ini, anak muda ini. Saya kali itu ya saya terus terang kurang setuju karena memang beda. Benar nggak Pak? Beda. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya saudara jangan hanya punya masuk sekolah Alkitab, punya gelar sesudah itu selesai, tapi saudara benar-benar menjadi Elia yang Tuhan bangkitkan di tahun 2024 yang akan datang, mempergunakan media sosial saudara untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak muda ini lebih pintar, belajar lebih cepat daripada kita, ya Pak ya. Saya ini gaptek, nggak ngerti apa-apa. Apa-apa pun minta anak saya yang bantu. Tapi saudara ini otaknya masih encer, masih bisa belajar lebih cepat. Pergunakan media sosial itu gratis kok. Benar nggak? Gratis. Saudara nggak usah buat KKR di lapangan itu, bayar semua, undang artis bayar semua, bikin panggung bayar semua, kasih makan bayar semua, saudara. Ini cuma saudara tinggal di dalam satu ruangan, pergunakan saja media sosial itu. Berapa banyak ribu orang yang menonton saudara, dan saudara nggak tahu Tuhan bekerja, dan sekian ribu itu mungkin 10% aja yang percaya. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Yesus Raja Damai itu menunjukkan sifat karakter. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam mengiringi Tuhan, karena dia adalah Raja Damai, kita punya confidence untuk mengiringi dia. Amin. Coba saudara punya seorang pemimpin yang bengis, saya percaya kita tidak punya confidence untuk mengikuti pemimpin itu. Saudara karyawan, saudara punya atasan seorang bengis, saya percaya tidak bertahan lama, saudara akan resign keluar. Tapi coba saudara punya atasan, pemimpin, seorang yang selalu menunjukkan damai sejahtera. Dia adalah orang yang baik, orang yang penuh belas kasihan, saudara betah di situ. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, di akhir tahun ini, hadirkan Sang Juru Selamat di dalam hidup saudara. Hadirkan Sang Juru Selamat di dalam keluarga. Hadirkan Sang Juru Selamat di dalam pelayanan. Hadirkan Sang Juru Selamat di dalam pekerjaan. Maka kau akan melangkah dengan confidence melewati tahun 2024 yang akan datang. Amin. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu berbeban, aku berikan kelegaan. Apa yang menjadi kebutuhan saudara hari-hari ini? Apa yang saudara butuhkan? Apa? Saya percaya setiap kita di tempat ini punya kebutuhan. Datanglah kepada
kepada Sang yang memiliki resource, sumber daripada apa yang kita miliki. Kadang-kala ya Bapak Ibu Saudara, untuk menuntut, saya ini belajar, pada saat kita membutuhkan sesuatu, tanpa kita sadari, langsung di dalam benak kita mikir orang, oh siapa yang kita datang untuk bantu, oh siapa yang kita datang untuk menolong kita, langsung di benak kita. Tapi kita melatihkan diri kita mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, pada saat engkau mengalami pergumulan, engkau mengalami suatu kebutuhan di dalam hidupmu, ingatlah Kristus, karena Dia adalah sumber daripada segala yang kita butuhkan. Datang saudara, berlutut, berdoa, fokuskan mata pikiran hati saudara kepada Dia, karena Dia adalah sumber. Kadang-kala langsung kita butuh uang, kita butuh segala sesuatu, langsung pikiran kita tertuju kepada orang yang bisa menolong kita. Saya mengatakan kepada saudara, ya orang bisa menolong kita, tapi ada batasnya, karena kita nggak tahu orang itu pun lagi bergumul, saudara. Orang itu pun lagi bergumul. Tapi pada saat dimana engkau datang kepada sumber, Dia akan memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Apa yang saudara butuhkan di awal akhir tahun ini, maksudnya? Datang kepada Dia. Amin. Mari hari ini kita datang kepada Dia dan kita mengatakan, Tuhan, di akhir tahun ini yang aku butuhkan. Ini yang aku butuhkan. Karena Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku, aku akan memberikan apa yang kamu perlukan. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta pemain musik, pemimpin pujian, kita nyanyikan satu